Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Aldo Roniskia Saragi. Berikut rekan-rekan saya. Ada Dimas Chandra tapi tidak berkontribusi ya, Pak. Nah, selanjutnya langsung masuk ke soal saja. Yaitu sebuah sistem telemetri dibangun untuk mengukur suhu ruangan suatu pabrik dengan secara jarak jauh. Suhu sensor yang digunakan adalah berjenis thermocouple tipe K. Sistem dirancang untuk mengukur suhu dari suhu min 50 derajat Celcius sampai dengan 200 derajat Celcius. Untuk kepentingan pemrosesan secara digital, maka output sensor LM35 tersebut perlu dihubungkan dengan sebuah ADC 8 bit dengan tegangan referensi ADC sebesar 5 volt. Untuk keperluan penyesuaian level tegangan, maka diperlukan sebuah rangkaian pengkondisi sinyal antara sensor dan ADC. Nah, apa itu rangkaian pengkondisi sinyal? Fungsi dari rangkaian pengkondisi sinyal adalah untuk mengkondisikan sinyal-sinyal listrik yang berasal dari output sensor. Sedemikian hingga dapat digunakan sebagai masukan. Beberapa proses di dalam rangkaian pengkondisi sinyal diantara adalah amplifier, pemfilteran, isolasi, dan linearisasi. Nah, berikut ini adalah diagram blok sistem pengkondisi sinyal. Yang pertama ada tegangan masuk, yaitu ada tegangan minimal itu ada min 50 derajat Celcius dan tegangan maksimal itu ada 200 derajat. Dan selanjutnya diubah menjadi tegangan listrik. Di tegangan listrik juga mempunyai tegangan minimal dan tegangan maksimal. Nah, setelah itu masuk ke dalam rangkaian pengkondisi sinyal. Kemudian output dari pengkondisi sinyal diubah menjadi nilai ADC. Nah, berikut adalah perhitungannya, yaitu tegangan output, tegangan minimal itu sama dengan tegangan minimal itu sama dengan suhu minimal dikali dengan sensitivitas dari sensor tersebut yang menghasilkan tegangan 0,00205 volt. Begitu juga dengan tegangan maksimal yaitu 200 derajat Celcius dikali dengan 41 mikrovolt per derajat Celcius yang menghasilkan tegangan 0,0082 volt. Nah, setelah itu ada tegangan input ADC 8 bit. Tegangan input minimalnya itu adalah 0 volt, sedangkan tegangan maksimal itu 2 pangkat N dikurang 1 dibagi 2 pangkat N dikali V dikali dengan tegangan referensinya. Nah, N itu bitnya tadi ya teman-teman. Kan kita menggunakan 8 bit. Jadi 2 pangkat 8 dikurang 1 dibagi 2 pangkat 8. Nah, terus ada pengalian alih fungsi. Di sini ada rumus, terus ada tegangan input maksimal dengan tegangan suhu maksimal. Tinggal dimasukin aja ke rumusnya sehingga mendapatkan 4,98 sama dengan 0,0082 dikali A plus B. Begitu juga pada tegangan minimalnya 0 sama dengan hasil yang sudah didapat dikalikan dengan A lalu dijumlahkan dengan B. Nah, di sini kita mendapatkan nilai A-nya itu 485 dan nilai B-nya 0,995. Nah, rangkaian skematiknya mempunyai nilai-nilai komponen sebagai berikut. R2 dan R1-nya sama dengan A sama dengan 485. Misalnya R1-nya sama dengan 100 ohm, maka R2-nya sama dengan 48,5 ohm. R3 dikali dengan
R3 dikali 4 R4 plus R3 dikalikan dengan tegangan tadi yaitu 5 volt sama dengan B. Nah, seterusnya ada R4 dibagi R3 plus R4 dikali dengan tegangan yang tadi, sehingga mendapatkan 0,99 volt. Misalkan R4-nya itu 10 ohm, maka R3-nya 40,2 ohm. Dan R lainnya 10 ohm. Nah, di sini kita dapat melihat rangkaian yang sudah dibuat dari kelompok kami. Nah, selanjutnya perhitungan resolusi terbaik berdasarkan ADC-nya. Resolusi tegangan pada masukan ADC yaitu delta volt sama dengan VR dibagi 2 pangkat N sama dengan 5 per 2 pangkat 8. Atau sama dengan 5 per 2 pangkat 8 itu berarti 256. Nah, hasilnya menjadi 0,0195 volt. Resolusi tegangan pada masukan pengkondisi sinyalnya yaitu delta volt suhunya dibagi sama dengan delta VI dibagi A-nya itu tadi 0,0195 dibagi 485 mendapatkan hasil 0,0004 volt. Nah, selanjutnya resolusi pada masukan sensor atau resolusi suhu terbaik yaitu delta T sama dengan delta VT per S. S-nya 0,004. 0,0004 Nah, dibagi 0,000041 sama dengan 0,975 derajat Celcius. Nah, pengecekan variabel teori. Di sini sudah ada tabel yang diberikan dan sudah juga diisi. Untuk pengukuran di berbagai suhu. Dari min 50 sampai dengan suhu maksimalnya itu 200 derajat Celcius. Nah, hasil perhitungannya yang sudah didapat sebagai berikut. T dikali S sama dengan min 50 derajat Celcius dikalikan dengan 0,000041 sama dengan minus 0,00205 volt. Sedangkan V-nya sama dengan 485 dikali minus 0,00205 ditambahkan dengan 0,995 dan mendapatkan hasil sebagai 0,00075. Nah, maka kita akan mendapatkan output pengkondisi sinyal dibagi dengan resolusi ADC sebanyak 0,00075 dibagi dengan 0,0195 yang mendapatkan hasil 0,0384. Nah, sedangkan untuk yang kedua, T dikali S sama dengan minus 10 derajat Celcius dikalikan 0,0041 sama dengan minus 0,0041 volt. Seterusnya sama dengan pengukuran yang di atas. Begitu juga untuk yang ketiga. Dan yang keempat, T dikali S 100 derajat Celcius dikalikan 0,00041 sama dengan 0,0041 volt. Begitu juga yang kelima, sama seperti perhitungan-perhitungan yang sebelumnya. Nah, ini simulasi rangkaian. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada simulasi. Nah, di sini kita menggunakan sensor thermocouple.
output sensornya teman-teman. Dan sini kita menggunakan yang minus 50 dahulu. 50 derajat Celcius. Nah, ini kita stop terlebih dahulu karena saya tadi sudah mencoba ya teman-teman. Kita hapus, masukkan, dan kita run. Kita akan mendapatkan hasil sebagai 3,387 mV. Nah, selanjutnya yang minus 10 derajat Celcius. Kita berhentikan terlebih dahulu agar tidak mengulang. Nah, kita hapus, masukkan angkanya, dan kita run. Kita lihat hasilnya. Kita mendapatkan hasil 796,841 mV. Nah, seterusnya melakukan cara yang sama. Nah, ini yang 50 derajat milivolt. Oh, ini kita ganti titik ya teman-teman. Nah, karena ini sedang berjalan, kita stop dulu. Saya lupa stopnya tadi. Nah, kita run kembali. Nah, sehingga mendapatkan hasil 1,987 volt. Sama seperti yang di tabel. Jika dibulatkan itu 1,2 mungkin. Nah, selanjutnya kita stop terlebih dahulu. Ini untuk yang 100 derajat. 2,979 volt. Nah, dan yang untuk 200 derajatnya itu kita stop terlebih dahulu. Kita paste dan kita run kembali ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat hasilnya itu 4,962 volt. Nah, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan RF dan terletak di mana pada rangkaian tersebut? Tadi untuk pertanyaan dari Mbak Silva, apa itu RF dan letaknya di rangkaian ini tuh dia yang mana? Nah, pertanyaan bagus itu Mbak Silva ya. Rangkaian RF itu adalah resistor feedback. Maksud saya RF itu adalah resistor feedback. Nah, itu kenapa itu letaknya itu di sini? Nah, kenapa saya bisa tahu di sini? Nah, karena dia keluaran dari op-amp kembali lagi ke inputnya op-amp. Nah, itu disebut dengan resistor feedback. Satu pertanyaan lagi, mengapa pada tegangan output nilai sensitivitas yang digunakan adalah 41 derajat Celcius? Nah, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Mbak Silva tadi ya, yaitu mengapa pada tegangan output nilai sensitivitas yang digunakan adalah 41. Nah, karena kita di sini menggunakan termokapel yang tipe K ya, Mbak. Nah, di sini karena kita menggunakan termokapel yang tipe K, otomatis dia memiliki nilai sensitivitas sebanyak 41. Nah, di mana termokapel itu memiliki banyak jenis seperti termokapel tipe J dan tipe T yang masing-masing memiliki nilai sensitivitas yang berbeda-beda. Contohnya seperti tipe J yang nilai sensitivitasnya ada 50 dan tipe T yang sensitivitasnya 43. Nah, dengan banyaknya termokapel dan dengan banyaknya jenis-jenis termokapel, nah yang paling cocok itu digunakan adalah tipe K yang nilai sensitivitasnya adalah 41. Mungkin sekian dari presentasi tugas kami. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.